Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ayu Intan Sari, Rika Oktavia, Diki Catur Pamungkas, dan Ramadhani Fitria Anissa akan mempresentasikan tentang Islam dan persoalan hidup. Beberapa ada submateri yang akan kami jelaskan, yaitu A. Hakikat hidup dan kerja, B. Rahmat Allah kepada hambanya yang rajin bekerja, C. Akhlak dalam bekerja, dan D. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Jelaskan hakikat hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan jiwa sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, jiwa diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 7-8 yang artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya Allah mengilhamkan kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui jiwa dapat menangkap makna baik atau buruk serta dapat mendorongnya untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Seorang muslim dalam aktivitas kehidupannya dapat menggunakan kata akalnya jauh dari kata perbuatan keji. Ruhnya banyak bisikan wahyu Allah, hatinya jadi tentram sehingga dirinya terkendali ke jalan yang diridhoi Allah, terhindar dari langkah-langkah setan yang buruk. Demikianlah hakikat hidup manusia dengan berbagai potensi yang terdapat dalam dirinya untuk melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya yaitu B. Rahmat Allah kepada hambanya yang rajin bekerja. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang menimbulkan kemalasan dan digantinya dengan amalan yang bermanfaat. Umar bin Khattab berkata, "Aku benci berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan di akhirat kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang yang rajin bekerja dan beraktivitas. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaatnya sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagai ibadahnya kepada Allah. Allah telah berfirman, "Fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dari uraian di atas dapat difahami bahwa seorang muslim yang akan mendapat kasih sayang Allah SWT adalah apabila orang itu jauh dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan agar selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Pada saat ia mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertobat, segera ingat akan Tuhannya, menghentikan segala kesalahan dan memohon ampun atas kekeliruannya. Dalam bekerja, dia tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Dia bertanggung jawab menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya.
Bila ia mendapatkan kendala, segera mencari penyebabnya dan siap menerima semua konsekuensinya. Rasulullah pernah bersabda, "Betapa indahnya urusan orang Islam. Seluruh urusan kerjaannya adalah baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kemudahan, ia bersyukur, dan yang demikian itu baik bagi dirinya. Jika ia mengalami kesulitan, ia menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan itu pun juga baik bagi dirinya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang muslim dalam bekerja selalu berhati-hati dan terbuka pikirannya terhadap keindahan ciptaan Allah. Dia menyadari bahwa Allah lah yang mengontrol segala urusan dunia dan kehidupan manusia. Dia mengenal tanda-tanda kekuasaannya, senantiasa berzikir dan tawakal kepadanya. Hal ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkannya tentang penciptaan langit dan bumi, sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka." Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang terakhir yaitu keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, jika suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan ahlinya akan mendapatkan hasil yang kurang baik atau bisa dibilang berantakan. Seseorang dalam bekerja apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka orang tersebut harus bisa bekerja secara profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ahli dalam bekerja mempunyai arti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian, tentu dia harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, pengairan, dan yang diperlukan tentang pertanian. Dia harus mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam pertanian. Sifat kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentang pertanian akan muncul dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian atau Islam secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata. Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan profesinya. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, dipersilahkan dilanjutkan di WhatsApp group atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.